Halo teman-teman, aku Ristika Joyce Purba, mahasiswi Prodi Film dan Televisi Institut Seni Indonesia Surakarta. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan mempresentasikan rancangan film untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan drama yang aku tempuh. Ada 5 poin yang bakalan dibahas, yaitu permasalahan yang coba disolusikan, tokoh yang akan diangkat, target audiens, konsep naratif, dan juga konsep sinematik yang akan digunakan. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu masalah yang coba diselesaikan. Kali ini aku mengangkat permasalahan tentang perempuan Indonesia dan standar kecantikan, yang erat kaitannya dengan insecurity, keadaan di mana seseorang merasa kehilangan kepercayaan dirinya, dan juga body shaming, keadaan di mana seseorang mengomentari fisik orang lain dengan konotasi yang negatif. Baiklah, kita akan membahas permasalahan secara rinci. Ada banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana definisi cantik yang sesungguhnya, sehingga muncullah standar kecantikan bahkan di kalangan perempuan Indonesia. Masalahnya bertambah dengan adanya pemikiran manusia yang pada umumnya selalu melihat kekurangan untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi, bagaimana dengan fisik yang sejatinya sudah pemberian dan mutlak? Akankah kita harus menyeragamkan perempuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sementara mereka memiliki porsinya masing-masing? Baru-baru ini muncul suatu tren yang kita sebut dengan glow up, yang tanpa sadar kembali membentuk standar kecantikan tersebut. Banyak wanita malah berpikir mereka bisa glow up dan berubah dalam waktu tertentu, daripada mereka memilih berpikir untuk mencintai diri mereka sendiri dan menganggap mereka cantik apa adanya. Juga semakin kesini semakin banyak sekali kasus body shaming yang dilakukan di sosial media. Berangkat dari sana, saya tertarik untuk mengulas permasalahan ini dan mengembangkannya menjadi sebuah ide cerita yang nantinya diharapkan dapat mengubah pandangan orang-orang tentang standar kecantikan itu sendiri. Nah, untuk itu saya memerlukan seseorang untuk dijadikan tokoh utama dalam cerita. Melalui proses pemilihan yang cukup panjang, akhirnya saya memutuskan untuk mengangkat seorang Hanum Mega dalam cerita saya. Siapa itu Hanum Mega? Mari kita kenal Hanum Mega lebih dekat. Hanum Mega Vania Dani, wanita yang kerap kali dipanggil Hanum Mega ini lahir di Sumedang pada 17 September 2000. Di umurnya yang masih belia, Hanum sudah meraih kesuksesan dalam bidang yang digelutinya. Ia adalah seorang content creator dan beauty vlogger dengan followers Instagram mencapai 1,2 juta. Belakangan, ia diketahui sukses dengan biaya endorse mencapai 30 juta dalam sekali posting. Ia juga menjadi beauty vlogger paling berpengaruh di Indonesia untuk saat ini. Hanum juga berangkat dari keterpurukan. Bagaimana standar kecantikan membuat ia sempat mengalami bullying. Semasa SMA, Hanum yang berasal dari keluarga kurang mampu berusaha membantu perekonomian keluarganya dengan cara berdagang apa saja, seperti nasi goreng dan coklat. Ia mengaku saat itu ia tidak memikirkan belajar, tapi memikirkan bagaimana ia dapat membayar uang sekolahnya. Dari sini kita akan masuk kepada konflik cerita. Bebannya bertambah berat saat beberapa temannya mulai mengomentari penampilannya. Hanum yang bahkan tidak memiliki waktu untuk menyetrika pakaian karena harus memikirkan besok hari harus berjualan apa. Terpaksa menerima kritikan tak sedap. Ia sering disebut terlalu kusut, kucel, dikatakan bau badan, kulit hitam, kulit kusam, bahkan wajahnya yang berjerawat juga jadi sasaran cibiran. Ia mengaku saat itu hanya menanggapi dengan diam. Tetapi tidak dipungkiri bahwa pada saat itu perkataan-perkataan yang tidak enak atau body shaming dari teman-temannya membuat Hanum Mega menjadi sosok yang lebih pendiam, padahal Hanum Mega sendiri adalah sosok yang ceria. Nah, dari sini kita mulai masuk kepada solusi cerita. Semua cemooh menjadi motivasi untuk bangkit. Hanum yang awalnya senang melihat sang ibu menggunakan make up, tertarik untuk mencoba. Beberapa video hasil make upnya ia unggah ke berbagai akun sosial medianya. Bulian terus terjadi, banyak yang mengkritik dan menganggap bahwa sosok Hanum tidak pantas untuk menjadi seorang beauty vlogger. Ngapain sih bikin gituan? Kan banyak yang lebih bagus. Emang bisa nyamain mereka? Kata-kata itu kerap kali ia dengar. Belajar kuat dan bertahan, seorang Hanum mencoba mencintai dirinya dan mulai merawat diri dan juga memotivasi dirinya untuk tetap berkarya dan terus berkreasi. Sampai beberapa videonya mendapat banyak penonton dan juga disukai banyak orang. Nah, dari sini mulai ada solusi dari cerita. Hanum tetap mempertahankan kekocakannya dalam setiap videonya. Inilah yang membedakan ia dengan banyak beauty vlogger lainnya. Dari sana namanya mulai naik sampai sekarang ia sudah dapat membuktikan bahwa ia mampu mewujudkan mimpinya. Belakangan, Hanum juga diketahui aktif dalam menyuarakan self-love agar para wanita tidak lagi selalu merasa kurang dan mulai menghargai dirinya sendiri.
dengan menjadikan ia sendiri sebagai contoh nyata. Hanung berkolaborasi bersama startup e-commerce Lamida membuka program bernama #Meaningful bertemakan Celebrate Your Beauty yang bertujuan untuk memfasilitasi para perempuan Indonesia untuk memulai karirnya di dunia kecantikan dengan menggandeng ratusan brand kosmetik lokal dan internasional dengan tujuan perempuan Indonesia menjadi lebih produktif dan percaya diri. Di sana ia juga membagikan pengalamannya bagaimana ia bisa sampai sekarang menghadapi banyak halangan dan tantangan. Nah, dari kisah Hanum Mega yang sudah saya jabarkan panjang lebar ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil Hanum Mega sebagai tokoh utama karena saya juga melihat bahwa kisah hidupnya sangat cocok dengan permasalahan yang saya angkat. Di sini saya juga menghadirkan solusi bagaimana akhirnya Hanum Mega bisa keluar dari permasalahannya menghadapi standar kecantikan, dan semoga itu juga bisa diterapkan bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Karena saya melihat bagaimana seorang Hanum Mega menurut saya benar-benar mempresentasikan arti kecantikan itu sendiri. Dia cantik dengan karya-karyanya, dia cantik dengan tutur lembutnya, dia cantik dengan caranya bertahan dari pandangan orang lain, dia cantik tanpa standar kecantikan, dia ada di posisinya sendiri dan ikut menyebarkan aura kecantikan itu kepada semua orang. Selanjutnya membahas target audiens. Film ini sendiri diperuntukkan secara demografis untuk orang-orang dengan rentang usia 17-25 tahun, di mana dengan rentang usia segitu kita sudah mulai memperhatikan penampilan, sudah mengerti baik dan buruk, dan juga setidaknya sudah memahami dampak dari media sosial. Untuk pendidikan, minimal tamat dari sekolah menengah pertama agar pemahaman akan pesan-pesan yang disampaikan tersampaikan dengan baik. Pekerjaan dari semua bidang, status sosial dan budaya dari semua kalangan. Dari segi psikografi sendiri, film ini diperuntukkan untuk orang-orang yang pernah terkena dampak dari standar kecantikan tersebut, dan juga orang-orang yang tertarik, memiliki ketertarikan dengan dunia kecantikan, kesehatan mental, film, dan juga media sosial. Dengan gender, perempuan, dan orang-orang yang memiliki sifat atau kepribadian yang terbuka dan dapat menerima saran dari orang lain. Poin yang terakhir yaitu konsep naratif dan konsep sinematik. Dalam film ini saya menggunakan pola 3 babak yang terdiri dari pendahuluan yang berisikan perkenalan tokoh, pertengahan yang berisikan konflik dan klimaks, dan penutupan yang berisikan kesimpulan dan pesan. Untuk alur ceritanya sendiri sudah saya jelaskan pada pemaparan kisah tokoh tadi. Dan untuk konsep sinematiknya, menggunakan latar yang hampir sama dengan cerita asli, menggunakan pencahayaan natural, menggunakan editing tanpa efek spesial, mix and scene-nya tokoh menggunakan pakaian sehari-hari, dan juga untuk makeup nanti memfokuskan pada bagaimana seorang Hanum Mega merubah atau belajar memperbaiki penampilannya untuk dirinya sendiri tentunya. Untuk suara saya menggunakan konsep diegetic dan non-diegetic, di mana nanti ada suara dari dalam frame yang berasal dari tokoh dan benda-benda di sekitarnya, dan juga ada suara yang bersumber dari narator. Baiklah, kita sudah berada di ujung presentasi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik. Untuk semua kesalahan di video ini aku minta maaf. Semoga dari penjabaran tadi teman-teman dapat menangkap jalan cerita dan pesan yang akan aku sampaikan lewat film yang sudah direncanakan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.